Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode analisis sifat air. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Di sini ada saya Riri Fidin Putri Siregar sebagai moderator, ada Anggun Putri Lisani, ada Muhammad Sultan Saprudin, ada Trisuci Latifah Hanum, ada Wela Apri Widianti, dan ada Cynthia Angelina Putri Nainggolan. Next. Baik, untuk pengertian analisis akan dijelaskan oleh rekan saya Anggun Putri Lisani. Kepada Anggun dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pengertian analisis. Analisa atau analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Analisa berasal dari kata Yunani kuno analisis yang artinya melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan luin yang berarti melepas, sehingga jika dibandingkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Next. Analisis kualitatif air adalah suatu kajian terhadap ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biodata air dan manusia. Kualitas air yang seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Baik, materi parameter kualitas air akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Parameter kualitas air. Parameter fisik meliputi suhu, kecerahan, dan turbiditas, padatan, dan warna. Parameter kimia meliputi DO, pH, salintas, NO3, N, PO4, P, bahan organik. Parameter biologi meliputi mikroorganisme seperti bakteri, virus, plankton, fungsi hewan, bintik, ikan, tumbuhan air. Next. Untuk parameter fisik air akan dijelaskan oleh rekan saya Trisuci Latifah Hanum. Kepada Suci dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan parameter fisik air. Yang pertama ada warna air alami, yang sama sekali belum mengalami pencemaran berwarna bening atau sering dikatakan tak berwarna. Yang kedua ada bau dan rasa air alami, yang sama sekali belum tercemar dikatakan tidak berbau dan tidak berasa. Air yang berbau sudah pasti menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan. Yang ketiga ada suhu dalam setiap penentuan kualitas air. Pengukuran suhu merupakan hal yang mutlak dilakukan. Yang keempat ada total padatan tersuspensi. Total suspended solid atau TSS, total padatan tersuspensi adalah bahan-bahan tersuspensi diameter yang tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45. Menurut jenisnya, parameter kualitas air terdiri atas masking parameter, yaitu parameter yang menunjukkan gejala umum, pH, alkalinitas, salinitas, dan kekeruhan. Yang B, control parameter, yaitu parameter yang mengendalikan sifat atau modus operandi parameter lain, yaitu suhu, identitas, cahaya, pH. Yang C adalah limiting parameter, yaitu parameter yang menjadi pembatas parameter lain, khususnya terhadap parameter biologis. DO, bahan beracun. Yang D adalah derivatif parameter, yaitu parameter turunan dari parameter lain, yaitu BOD, COD, dan keragaman jenis. Baik, untuk parameter kualitas air akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Sultan Saprudin. Kepada Sultan dipersilakan.
Parameter kualitas air. Menurut peran fungsionalnya, parameter kualitas air terdiri dari A. Key parameter, yaitu parameter yang relatif menunjukkan peruntukan air untuk kelas 1, kelas 2, dan lain-lain. B. Suplemen parameter, yaitu parameter yang menunjang fungsi parameter kunci bagi suatu peruntukan atau alkalinitas terhadap pH. C. Komplemen parameter, yaitu parameter yang melengkapi fungsi suatu parameter lain seperti BOD terhadap DO bagi peruntukan perikanan. Next. Parameter kimia. Parameter kimia ada banyak parameter kimia yang menentukan kualitas air. Namun yang umum ada beberapa parameter, di antaranya A. pH menunjukkan kadar asam atau basa dalam suatu larutan melalui konsentrasi atau aktivitas ion hidrogen. B. Oksigen terlarut. Adanya oksigen terlarut dalam air adalah sangat penting untuk kelangsungan kehidupan ikan dan organisme air lainnya, yaitu untuk proses respirasi. C. BOD. Angka BOD, biochemical oxygen demand, atau disebut juga kebutuhan oksigen. COD 6 angka. COD chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi adalah jumlah O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi total zat organik yang terdapat dalam 1 liter sampel air. Baik, untuk metode pengambilan dan pemeriksaan sampel akan dibacakan oleh Anggun Putri Lisani. Kepada Anggun, dipersilakan. Metode pengembalian dan pemeriksaan sampel. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mengumpulkan sebagian material bahan dalam volume yang cukup kecil yang mewakili material bahan yang akan diperiksa secara tepat teliti untuk dapat dibawa dengan mudah dan diperiksa di laboratorium. Hal ini berarti bahwa perbandingan atau konsentrasi relatif yang tepat dari semua komponen dalam sampel akan sama, serta tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti dalam komposisinya sebelum pemeriksaan dilakukan. Baik, untuk metode pengambilan dan pemeriksaan sampel akan dipaparkan oleh rekan saya Wela Apri Widianti. Kepada Wela, dipersilakan. Metode pengambilan dan pemeriksaan sampel. Beberapa pengertian yang dimaksud dalam metode ini meliputi: 1. Sumber air adalah permukaan air tanah dan air meteorik. 2. Air permukaan adalah air yang terdiri dari air sungai, air danau, air waduk, air saluran, mata air rawa, dan air gua atau air vats. 3. Air tanah bebas adalah air dari aquifer yang hanya sebagian terisi air dan terletak pada suatu dasar yang kedap air serta mempunyai permukaan bebas. Yang keempat, air tanah tertekan. Air tanah tertekan adalah air dari aquifer yang sepenuhnya jenuh air dengan sebagian atas dan bawahnya dibatasi oleh lapisan yang kedap air. Yang kelima, aquifer adalah suatu lapisan pembawa air. Yang keenam, api limnon adalah lapisan atas danau atau waduk yang suhunya relatif sama. 7. Termoklin atau metalimnion adalah lapisan danau yang mengalami penurunan suhu yang cukup besar, lebih dari 10 kolom per meter ke arah dasar danau. Yang ke-8, hipolimnion adalah lapisan bawah danau yang mempunyai suhu relatif sama dan lebih dingin dari lapisan atasnya. Biasanya, lapisan ini mengandung kadar oksigen yang rendah dan relatif stabil. Next. Next. Air meteorik adalah air meteorik dari labu ukur di stasiun meteor. Air meteorik yang ditampung langsung dari air hujan dan air meteorik dari bak penampungan air hujan. Analisis kualitas air. Penetapan-penetapan berikut ini dilakukan untuk menentukan mutu air permukaan. Analisa temperatur. Cara metode ini digunakan untuk menetapkan suhu air dan air limbah dengan termometer air raksa.
Air raksa dalam termometer akan memuai atau menyusut sesuai dengan panas air yang diperiksa, sehingga suhu air dapat dibaca dalam skala termometer, yaitu derajat Celcius. A. Peralatan termometer air raksa yang mempunyai skala sampai 110 derajat Celcius. B. Penetapan contoh uji air permukaan. Termometer langsung dicelupkan ke dalam contoh uji dan biarkan 2 menit sampai dengan 5 menit. Sampai termometer menunjukkan nilai stabil. Catat pembacaan skala termometer tanpa mengangkat lebih dulu termometer dari air. Untuk metode pengambilan pemisahan sampel akan dijelaskan oleh rekan saya dari Suci Latifanung. Kepada Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Riri. Di sini saya akan menjelaskan metode pengambilan dan pemeriksaan sampel. Penetapan contoh uji air pada kedalaman tertentu, pasang termometer pada alat pengambilan contoh uji. Masukkan alat pengambilan contoh uji ke dalam air pada kedalaman tertentu untuk mengambil contoh uji. Tarik alat pengambilan contoh uji sampai ke permukaan. Catat skala yang ditunjukkan termometer sebelum contoh air dikeluarkan dari alat pengambilan contoh. Baik, saya akan menyimpulkan apa dari diskusi hari ini, yaitu adalah air merupakan zat esensial bagi semua makhluk hidup. Ketersediaan air tawar di alam sangat terbatas, sementara penggunaan sangat banyak. Air memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Lautan merupakan sumber utama dari air di bumi. Namun, tidak dapat digunakan secara langsung. Distribusi air darat melalui keberadaan danau, sungai, dan air tanah. Air memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sekian presentasi dari kelompok ini. Mungkin ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 5. Izin menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Siap.